Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 dengan saya sendiri, Novita Ramadona dengan nomor absen 6. Saya Filita Pertiwi dengan nomor absen 30. Saya Farid Fadli dengan absen nomor 4. Baiklah, di sini kami akan membahas materi akuntansi biaya yaitu terkait dengan standar, kaizen, dan target costing. Selamat menyaksikan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian standar costing. Perhitungan harga pokok standar atau standar costing adalah perhitungan harga pokok produk dengan membebankan biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik berdasarkan biaya standar atau standar cost. Nah, perhitungan harga pokok standar merupakan perhitungan harga pokok produk dengan menggunakan biaya yang ditentukan di muka atau predetermined cost. Sesuai dengan namanya, biaya yang ditentukan di muka adalah biaya yang ditetapkan pada awal periode akuntansi, yang umumnya itu di awal tahun. Nah, berikut ini ada gambar pembebanan biaya produksi ke produk dengan menggunakan standar costing. Dapat kita lihat bahwa biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dibebankan ke produk menggunakan biaya standar. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu kegunaan dari standar costing. Yang pertama itu, biaya standar dapat digunakan untuk pengendalian biaya, yang mana ini dilakukan dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dan biaya standarnya. Dan jika terjadi selisih, selisihnya diinvestigasi untuk mencari akar permasalahannya dan siapa yang akan bertanggung jawab. Kegunaan yang kedua yaitu biaya standar dapat digunakan untuk penilaian kinerja manajer. Manajer yang biayanya lebih kecil dari atau sama dengan biaya standar mencerminkan bahwa manajer tersebut memiliki kinerja yang baik. Artinya, biaya yang dikeluarkan oleh manajer tersebut efisien. Dan sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari biaya standar, hal itu berarti kinerja manajer tidak bagus karena biaya yang dikeluarkan tidak efisien. Kegunaan yang ketiga yaitu biaya standar dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran. Kegunaan yang keempat yaitu mempermudah perhitungan harga pokok persediaan bahan baku dan persediaan barang jadi karena hanya mengalihkan kuantitas yang dibeli atau dipakai dengan harga standarnya dan kuantitas yang dihasilkan dengan harga pokok standarnya. Kegunaan yang kelima yaitu perusahaan tidak perlu lagi membuat buku pembantu persediaan baik untuk persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi. Hal ini karena harga beli bahan baku per unit dicatat sebesar harga standar dan harga pokok barang jadi per unit dicatat sebesar harga pokok standar, sehingga nilainya sama selama setahun. Selanjutnya, hubungan standar costing dan anggaran. Biaya standar merupakan dasar dalam penyusunan anggaran, di mana standar menyatakan yang seharusnya bila pelaksanaan tertentu tercapai. Sedangkan anggaran merupakan yang diharapkan pada volume kegiatan tertentu bila keduanya dipakai bersama-sama. Selanjutnya, penentuan jenis-jenis standar. Pada bagian jenis-jenis standar yang pertama yaitu standar kapasitas teoritis. Standar ini tidak diperhitungkan adanya hambatan atau penghentian proses produksi yang tidak dapat dihindari, baik karena faktor internal maupun faktor eksternal. Yang kedua, standar kapasitas praktis. Standar ini didasarkan kepada tingkatan produksi teoritis dikurangi dengan hambatan-hambatan yang tidak bisa dihindari karena faktor internal. Yang ketiga, standar kapasitas normal. Standar kegiatan produksi dihitung dari standar kegiatan teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal dan eksternal. Yang keempat, standar kapasitas yang diharapkan. Biasanya tingkat produksi yang diharapkan dipengaruhi oleh ramalan penjualan pada periode akuntansi yang akan datang dan perubahan persediaan produk yang dikehendaki. Selanjutnya pada bagian penentuan biaya standar. Yang pertama, biaya bahan baku standar.
Penentuannya yang pertama penetapan standar kuantitas bahan baku langsung. Yang kedua penetapan standar harga bahan baku langsung. Bagian yang kedua yaitu biaya BTKL standar. Penetapannya yaitu penetapan standar jam kerja langsung dan penetapan standar tarif upah. Yang ketiga biaya overhead pabrik standar. Penentuan biaya overhead pabrik standar dilakukan dengan cara menggunakan tarif overhead standar yang dihitung dengan membagi jumlah biaya overhead pabrik yang dianggarkan pada kapasitas normal. Selanjutnya yaitu konsep target costing. Biaya target adalah biaya yang ditentukan yang merupakan perkiraan biaya yang mampu dibayar oleh konsumen. Perhitungan harga pokok target atau target costing umumnya diterapkan di tahap pengembangan produk baru. Sebelum produk dibuat, perusahaan perlu menetapkan harga yang pelanggan bersedia membayar dengan mempertimbangkan harga pesaing dan tambahan fungsi produk. Rumusnya, harga pokok target sama dengan harga jual target dikurang dengan laba target. Oke, baiklah saya akan melanjutkan materi dari kelas saya. Itu saya akan bahas materi konsep Kaizen costing. Nah, apa sih maksud dari Kaizen costing? Ini adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancangan. Nah, perancangan produk itu dapat dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada Kaizen costing pada tahap proses produksi. Oke, kita masuk pada sesi selanjutnya. Kita akan membahas perbedaan standar costing dengan target costing. Nah, pada standar costing itu berperan sebagai ukuran perbandingan yang mengukur tambahan kemajuan dalam proses produksi dalam pencapaian biaya. Nah, sedangkan kalau target costing yaitu targetnya tuh lebih kecil dari biaya yang dapat dicapai sekarang yang didasarkan atas proses dan teknologi standar gitu. Nah, pada standar costing, biaya standar costing itu menunjukkan standar penggerak teknis, sedangkan kalau target costing, biaya target itu menunjukkan standar penggerak pasar. Pada biaya standar pada standar costing, dia itu menentukan terlebih dahulu dari analisis eksternal atas produksi, sedangkan kalau target costing, dia itu lebih menargetkan ditentukan oleh pasar dan berasal dari sumber eksternal. Kita akan membahas apa sih perbedaan dari standar costing dan Kaizen costing. Nah, pada segi konsep, kalau standar costing itu dia menggunakan sistem pengendalian biaya. Nah, sedangkan kalau Kaizen costing itu menggunakan konsep sistem pengurangan biaya. Nah, pada asumsi produksi, kalau standar costing dia tuh memproduksi itu sekarang, sedangkan kalau Kaizen costing itu mengasumsikan sebagai perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Pada standar biaya, kalau Kaizen costing itu dia memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan kalau Kaizen costing itu mencapai target pengurangan biaya. Nah, standar yang digunakan pada standar costing itu menggunakan ditetapkan secara tahunan ataupun setengah tahun, sedangkan kalau Kaizen costing dia tuh penurunan biaya ditetapkan pada penurunan biaya yang ditetapkan dan dibebankan setiap tahun, setiap bulan itu. Nah, pada analisis biaya, kalau standar costing itu mencangkup biaya standar dan biaya aktual, sedangkan kalau Kaizen costing itu mencangkup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual gitu. Pada standar costing dapat menyelidiki dan menanggapi apabila standar tersebut tidak dipenuhi, sedangkan kalau Kaizen costing dapat juga ia menyelidiki dan menanggapi apabila jumlah target itu tercapai gitu.